Kalian tahu nggak kenapa orang Arab suka banget makan daging tetapi tubuhnya tetap sehat? Bahkan banyak kuliner Arab yang menggunakan daging ketimbang sayuran. Hebatnya mereka jauh lebih sehat meski setiap hari mengkonsumsi daging. Ketika kita berkunjung ke Arab Saudi, mereka bahkan kerap mengadakan pesta mewah dengan porsi makan daging yang super besar dan jumbo. Kalau di Indonesia, penampakan seperti ini pasti jarang ditemukan ya. Lalu, apa sebenarnya rahasianya? Jadi, meski masyarakat Arab sering mengkonsumsi daging seperti domba, kambing, dan unta, namun mereka pintar dalam mengolah makanan daging menjadi makanan sehat. Makanan Arab itu lebih kepada bumbu kering dan itu dominan karena rempah-rempah lebih banyak digunakan yang kering. Selain menjadikan aroma masakan lebih kuat, rempah-rempah yang dimiliki negara Arab pun memberikan manfaat bagi kesehatan manusia ketika disantap. Salah satunya yaitu bisa memperlancar peredaran darah dengan penggunaan jinten hitam. Jinten hitam juga baik untuk ginjal dan hati. Makanan Arab baik sekali untuk pengobatan. Bumbu-bumbunya seperti herbal, tapi mereka pakai untuk bumbu masakan. Bumbu lainnya adalah kapulaga yang bermanfaat memudahkan pencernaan dan merelaksasikan otot tubuh yang tegang. Makanya karena itulah mengapa orang Arab itu selalu sehat padahal mereka jarang makan sayuran. Uniknya lagi, ketika ada tamu yang datang, biasanya orang-orang Arab ini akan menjamu makan tamu tersebut dengan beraneka makan daging yang nikmat dan dengan porsi yang sangat besar. Tatkala menyambut tamu, mereka tidak mau berhenti berbicara. Menghormati tamu rupanya dipandang sebagai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Jika mereka bertempat tinggal di daerah perkotaan, misalnya di daerah Riyadh, Jeddah, atau Madinah, tamunya akan diinapkan di hotel. Namun ketika datang waktu makan, mereka mengundang makan di rumahnya. Rupanya, orang Arab memang sangat senang bisa mengundang makan di rumahnya. Oleh karena itu, jika di suatu wilayah atau di kota ada beberapa orang yang dikunjungi, maka mereka akan mengundang makan di masing-masing rumah mereka secara bergantian. Rupanya, hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam menjamu tamu dan mereka tidak mau sendirian. Saudara-saudara dan juga tetangganya juga diajak menyambut dengan makan bersama. Setiap seseorang menjamu tamunya, maka akan datang belasan orang yang diundang untuk makan bersama-sama. Uniknya lagi, mereka akan menyediakan untuk tamunya berbagai jenis makanan yang tidak akan mungkin semuanya mampu menghabiskan hidangan yang disediakan. Hal demikian tersebut rupanya sudah menjadi tradisi baik yang dilakukan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Tradisi makan bersama-sama bagi orang Arab rupanya belum terlalu banyak berubah. Makan hidangan yang diletakkan dalam satu tempat secara bersama-sama adalah merupakan cara mereka menghormati tamu. Dengan cara itu, semua merasa menjadi sangat akrab. Mungkin saja bagi orang yang belum terbiasa, makan dengan cara seperti ini tidak terlalu merasa enak. Tetapi bagi yang sudah terbiasa akan terasa manfaatnya, yakni diantaranya menjadikan hubungan antar sesama menjadi amat dekat. Hal yang membedakan dalam menerima tamu dengan kebiasaan orang di Indonesia adalah bahwa orang Arab biasanya memisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan. Antara tamu laki-laki dan tamu perempuan selalu dipisahkan, di mana tamu laki-laki dijamu oleh tuan rumah laki-laki, dan sebaliknya tamu perempuan dijamu dengan perempuan. Demikianlah pula orang Arab memiliki tradisi membuat pintu rumah secara berbeda-beda antara pintu masuk tamu laki-laki dan pintu masuk tamu perempuan. Orang Arab ketika menerima tamu di rumah-rumah pribadi sebenarnya amat bagus. Mereka sangat menghormati tamu dari manapun datangnya. Ajaran Islam yang mengatakan bahwa menghormati tamu adalah bagian dari keimanan seseorang terasa sekali masih dijadikan pegangan hidup di lingkungan keluarga orang-orang Arab. Masya Allah, semoga kita semua bisa bertamu dan menyantap hidangan mewah orang-orang Arab ini. Amin.